usia remaja, cantik dan mempesona. Ini dia telah senja, namun tetap mempesona. Dia bidadari dalam lubuk hatiku, karena kesetiaannya melebihi panggilan kewajibannya, karena kecintaannya melebihi cintaku padanya. Mohon maaf, itu Hendro Priyono apa Pavarotti? Jago banget, Bapak. Waduh. Jadi itu lagu yang dibikin khusus buat ibu? Iya, waktu dia sakit. Waktu ibu sakit. 12 tahun yang lalu. Jadi dia sekarang jadi sembuh. Oh, karena lagu Ya, Aries. ya masih hidup lah. Sembuh, ya mudah-mudahan sih sembuh. Ya sembuhnya Amin. orang kalau kanker tuh sembuh atau tidaknya tergantung mentalnya, pikirannya, dan berjaga-jaga. Jadi harus cepat. Kalau ada sesuatu yang aneh, cepat. Cepat periksa lah ke dokternya. Bapak, mumpung ini ruang kerjanya Bapak yang ada alat-alat musik. Ya, ini ruang kerja saya. Saya kerja di sini. Saya pakai tablet. Terus kalau udah capek, duduk sini main ini. Main ini. Jadi selalu berpulangnya ke musik ya, Pak ya? Selalu ke musik. Supaya jangan terlalu serius. Oh. Bapak, kalau musisi-musisi Indonesia yang Bapak suka banget tuh, lagu apa lagu Indonesia menurut Bapak tuh masterpiece banget? Iya, sekarang tuh saya lihat yang saya suka sih Jamrud ya. Jamrud Bapak suka? Suka. Wow. Oh. Terus ada Saya sambil coba-coba ya, Pak, gitarnya. Nah, Oke. sekarang kamu yang nyanyi dong. Wah, Bikin. karena Bapak suka Jamrud, Bapak harus nyanyi Jamrud ini, Wah. mah. Coba Ini. ya. Ada yang lain di senyum. Salah Pak, kuncinya apa ya, Pak ya? Saya lupa kuncinya, bentar. Di Bapaknya di request Bapak mau lagu apa? lagu Lagu-lagu jadul aja, Pak. lagu jadul. Ini. Apa tuh? Nih, ini aja. Indahnya hari ini. Lagunya siapa ini, Pak? Nah, ini dia tadi lupa saya Lupa siapa ya. ini Coba kita Ini, cari nama. satu partitur Ya. lagu yang sekiranya Ini? mudah dinyanyikan. Coba. Ini nggak mudah nih. Yang mana nih? Ini. Permata Hatiku. Bruri nih, itu teman saya. Iya ya, temennya Bapak ya. Oh, Sabda Alam. Nah, Sabda Alam tapi nggak ada kuncinya. Krisya. Ciao burung bernyanyi, tanda buana membuka hari dan membun pun memudar, menyongsong fajar sejenak ku terlena. Bener, Pak? Betul. Akan kehidupan yang fana, nikmat alam semesta, nusa indah nirmala. Terus, Pak, Bapak nggak pernah nyanyiin lagu ini? Enggak. Oh, nggak pernah. Oke. Dengar ya, tapi saya nggak pernah nyanyi. Oke, karena kita udah gitar-gitaran di sini tadi sama Bapak. Sekarang kita lihat ke dalam kali ya, Pak ya. Ayo. Kita bergerak ke lokasi selanjutnya. Bapak, sekarang kan mau ke arah dalam rumahnya Bapak. Ya, Tapi silakan, sebentar, masuk. ini ada yang bikin saya penasaran. Ini kalau gajah bisa dipelihara di rumah, kayaknya Bapak pelihara juga di rumah ya? Patungnya doang. Kenapa bisa ada patung gajah segede gajah beneran, Pak, di sini? Ini kan saya karena kenangan. Terkesan saya waktu pernah saya di Lampung jadi komandan Korem. Saya dapat
tugas buat menggiring gajah-gajah ini, gajah-gajah liar balik ke habitatnya. Karena dia ngerusak ke kampung-kampung. Terus juga selain itu di kampung pada dibunuh sama rakyat. Jadi kita selamatkan. Nah, waktu itu Pak Emil Salim datang ke sana. Beliau Menteri Lingkungan Hidup dulu. Nah, terus saya sama Pak Manila, senior saya, Pak Manila, menggiring gajah-gajah ini supaya dia bisa hidup sama-sama masyarakat dan juga di hutan dia bisa hidup bebas, yang sama-sama masyarakat bisa membantu masyarakat itu. Hidup berdampingan lah ya. Iya, berdampingan dan bisa main bola. Jadi dulu pertandingan bola gajah banyak yang nonton. Sepak bola gajah. Duitnya buat kasih makan dia. Masih makan gajah yang dipelihara. Iya. Pak, sekarang kita akan ke Ya, silakan. ke dalam. Nah, ini nih areanya yang apa ya? Salah satu tempat Bapak menghabiskan waktu bersama keluarga juga kali ya, Pak ya? Iya. Tapi sama siapa? Oh, siapa? Nerima tamu biasanya di sini juga? Di sini. Oh, oke. Selamat datang di ruang tamunya Pak Hendro Priyono. Ini. Wow, wow, Pak, ada sarung tinjunya Mike Tyson di sini. Ini Mike Tyson udah nggak jadi jago lagi, udah susah. Udah susah. Dan ini dia tulis di sini, for Hendro Priyono. Aduh, Dia ngeri banget. telepon, dia minta saya eja kata-katanya, kata-kata saya, abjadnya apa namanya, hurufnya. Nah, Oh. ini zaman lagi jayanya. Ini pas Bapak masih jadi ketua komisi tinju? Waktu komisi tinju yang datang George Foreman. Oh, oke. Ini dia belum nggak sempat datang. George Foreman yang sempat. George Foreman. Ada apa lagi di sini? Wow. Itu zaman masih muda. Gue nyukai karate. Ngeri banget. Naik itu dan 6 internasional. Ngeri banget. Ini anak saya. Pak Andika sama Ibu. Ini anak saya sulung dapat ini Andika. Ini modal saya. Saya sama istri, anak saya 3 itu yang tengah Dias. Yang paling kiri ini dia. Yang paling kanan di Singapura. Oh, di Singapura. Dia anaknya semua sekolah di sana, dia di sana juga. Jadi ini semua di sini. Seru banget. Ini ada foto keluarganya ini Bapak? Ini foto keluarga ada 20. Tapi nggak termasuk anjing 2 itu. Anjing 2 itu nggak terhitung. Nggak masuk Ini keluarga. 20. Ini yang bayi di crop disempilin ya, Pak? Ya, ini 2 soalnya tuh. 2 ini anaknya cucu saya. Aduh, udah cicit ya, Pak? Cicit. Udah cicit. Berarti udah waktunya foto keluarga lagi, Pak? Iya nih. Iya ya? Udah upgrade Itu banget ntar nih. nungguin itu tuh yang tiduran itu udah bisa jalan deh baru foto. Baru foto lagi. keluarga. Kalau masih ada. Iya, Nah, zaman Pak saya Harto. di Pangdam Jaya. Pangdam Jaya. Oh, Pak Harto. I see. Oke. Saya terus diangkat jadi sekretarisnya beliau. Beliau, oke. Bapak, kita mau ngobrol-ngobrolnya di mana? Ini Asiknya. yuk, Oh, masuk dulu kita ya. masuk lagi di sini. Ada apa lagi Pak di sana? Permisi. Ziza Hanum. Hai, Yang sering Ibu. lihat di TV. Ini orangnya. Dia Iya. lebih cantik daripada di Salam kenal. TV. Baik, Ibu. Ibu cantik sekali in person, baru pernah ketemu. Ibu sehat-sehat? Alhamdulillah, puji Tuhan. Habis keluar tadi Bu, habis pergi. Baru nyampe terus. Ibu permisi. Terima kasih. Oh, kita foto dulu di foto sini. lagi. Foto lagi. Salaman lagi. Salaman. Ini adalah spot-spot salam komando. Nah, kita harus berfoto bersama dengan Bapak di sini. Tolong ya. Gimana, Pak? Ya. Oke. Lihatnya kemana dulu? Pak, ini kita udah ada di dalam rumahnya Bapak tadi, udah tur-tur, udah muter-muter. Bisa melihat kan sosoknya Pak Hendro Priyono ini bukan seorang yang biasa. Bapak mungkin bisa disebut apa ya? Eksentrik kali ya Pak ya? Iya gak sih Pak? Seru-seru banget ngelihat semua ornamen Bukan di luar rumahnya biasa. Bapak. Orang aneh kali ya. Nyentrik Pak, nyentrik. Tapi kalau misalnya Bapak bisa menggambarkan dirinya seorang Pak Hendro Priyono tuh Bapak tuh orangnya gimana sih? Kan banyak yang bilang galak, kumisnya bikin kelihatan galak gitu. Nih, tampang kriminal. Tapi Bapak kalau bisa menggambarkan diri Bapak tuh sebetulnya orang yang kayak gimana sih Pak?
Waduh, nggak bisa lihat tuh. Nggak bisa, Pak. Nah, kita kalau kita gambar sesuatu lukisan, emang kita ada di dalam situ. Nah, kan nggak bisa dong. Kita harus di luar yang lihatnya. Sekarang Jadi kayak Anu terlalu lihat saya narsis bagaimana? ya. Saya ngeliat Bapak, kalau ngeliat Bapak di layar, kesannya emang kayak Bapak galak banget sih, Pak. Gitu ya. Iya. Padahal yang galak istri saya. Bu Tati dibilang galak, Bu Tati. Mematahkan stigma yang bilang Pak Hendro Priyono itu galak gitu ya. Pada masanya kan banyak yang bilang bahwa Bapak ini dikenal sebagai salah satu jenderal yang bertangan dingin gitu ya Pak. Maksudnya Bapak menuntaskan pekerjaan-pekerjaan Bapak dengan baik. Tapi ada juga mungkin kemarin belum lama kita sama-sama tahu lah Pak, Bjorka kan sempat ngebocorin urusan mungkin Bapak pernah terlibat satu dan lain hal yang dianggap merugikan ataupun juga menghilangkan nyawa manusia gitu. Tanggapan Bapak gimana, apalagi terkait dengan ada satu judul berita Pak yang menurutku perlu aku konfirmasi ke Bapak. Ada satu judul berita, judulnya adalah Sejarah Karir Hendro Priyono, Cemerlang Saat Muda, Isu HAM Saat Tua. Pendapat Bapak? Ya karena orang kan melihat dari luar dan a priori. Dia nggak mengikuti sistem untuk mencapai kebenaran. Buat saya yang bisa dipercaya satu-satunya kan hukum. Saya juga seorang beragama, seorang muslim, dan saya punya anak, punya cucu, punya keluarga. Saya juga manusia, bukan binatang. Bahkan saya sering sekali mungkin di medan tempur. Saya tadi udah cerita banyak. Di medan tempur aja rasanya saya belum pernah menembak musuh saya. Belum pernah Pak? Belum pernah. Tapi saya suruh pasukan saya dong. Karena kalau tidak ya mereka yang nembak saya di pertempuran. Karena saya bilang kalau saya yang pegang senjata, saya nggak bisa mikir. Jadi pikiran saya cuma satu, menembak dia aja. Saya nggak mikir bahwa saya nanti terkepung, bahwa saya harus mengepung, saya harus menerobos. Enggak, saya harus menenangkan diri saya mesti mikir. Jadi soal seperti membunuh musuh, apalagi yang bukan musuh, itu nggak ada di dalam kamus kita sebagai seorang manusia, apalagi orang beragama, orang yang dididik. Jadi orang ini orang dari luar tidak ngerti intelijen dan main tuduh karena dasarnya kecurigaan. Nggak bisa begitu. Orang hidup penuh sakwa sangka itu nggak betul. Kalau orang itu lihat fakta, lihat kenyataan. Jadi itu salah satu nasib saya lah dalam hidup saya ini, bukan hanya bergelimang sama puji-pujian, dan saya juga disesakin, dipenuhin juga oleh banyak caci maki dan fitnah. Tapi itu kan dunia. Pertanyaan selanjutnya, kalau boleh kita flashback dikit di masa Orde Baru dulu Pak, pas lagi Orba. Kan kita tahu ABRI, dulu namanya masih ABRI ya Pak. ABRI itu dominasinya kuat banget kan Pak. Maksudnya dulu masih bisa nangkep orang gitu ABRI. Tapi sejak reformasi ada penguatan sipil gitu Pak, sekarang polisi akhirnya lebih banyak berperan gitu. Kalau Bapak ngelihat gimana sih positioning sekarang TNI ya, positioning TNI saat ini, apalagi kan sering banget ditabrak-tabrakin ya Pak, polisi sama TNI gitu. Bapak ngelihatnya gimana? Sebetulnya kalau saya perhatikan dalam my personal opinion ya, kita itu sering tidak konsekuen. Rakyat kita, para elitnya tidak konsekuen. Kita kan sudah reformasi kan? Reformasi itu harus supremasi sipil. Kenapa masih ada orang-orang yang pegang senjata di bawah presiden langsung? Polisi di bawah presiden, polisi nggak bisa sendirian ngontrol. Presiden nggak bisa sendiri, dia orang satu, nggak bisa. Tentara harus ada yang bantu presiden untuk kontrol tentara. Kementerian Pertahanan, kebetulan aja Pak Prabowo bekas tentara, tapi itu kan sipil. Dulu Pak Yono Sudarsono kan sipil, Pak Mahfud MD sipil. Jadi itu posisi sipil. Supremasi sipil harus
dijaga. Jangan setengah-setengah. Ini satu, tidak konsisten juga, nggak konsekuen gitu. Sudah mutus ini tapi kacau. Lalu juga perimbangan. Kita kan harus check and balance. Nah, bagaimana cara ngeceknya orang yang punya kekuasaan? Di sana kekuasaan, di sini tidak terbatas. Nggak bisa. Harus ada check and balance. Dan itu memang pegangan kita hukum. Nah, tapi hukum hanya bisa berlaku adil kalau penegak hukumnya juga benar. Nah, kalau penegak hukumnya nggak benar kan susah. Nah, karena itu penegak hukumnya ini harus diawasin. Jadi saya tidak bilang soal polisi, tentara sama aja. Tentara juga kalau dikasih kekuasaan kayak dulu tuh, ya kenapa kita bisa nangkep orang, kita yang bisa membatasi kita, diri kita sendiri. Karena kita punya moral, kita punya etika. Walaupun bisa, saya apa pernah nangkep orang? Nangkep orang tidak salah? Nggak pernah. Diributkan peristiwa di Lampung, Talangsari. Mereka bunuh saya dulu. Mereka bunuh anak buah saya. Saya minta jenazahnya nggak dikasih. Itu gara-gara pemantiknya. Sebelumnya mereka datang. Dia bakar KTP. Dia menduduki kampung orang. Dia bilang di sini pusat negara. Yang bukan Republik Indonesia lah, negara Islam ya. Saya orang Islam, bukan masa negara saya di situ. Jadi dia proklamirkan di situ, dia bakar semua KTP-nya. Dia jadi orang yang tidak dikenal. Lalu hukum mana yang kita pegang kalau begini? Dia bilang ini bumi Allah yang punya. Saya nggak perlu KTP, dia bakar. Orang nggak boleh lewat situ, padahal dari kampung ke jalan besar. Hanya lewat kampung Talangsari. Dia nggak bisa lewat. Kampung orang itu ditahan sama dia. Dicek oleh Koramil, oleh lurah, Koramil, camat, sama-sama ke situ, dibunuh. Nah masa saya diam aja? Ya kan dia punya anak, punya istri, istrinya nangis-nangis, suami saya dibunuh. Saya bilang pulangin jenazahnya. Enggak, ambil sendiri. Oh baik, saya ambil. Apa saya salah? Gus Dur datang, Gus Dur, waktu itu masih ketua umum NU, ke Korem saya. Diskusi sama saya, gimana mesti ngatasin seperti ini. Saya bukan kepengen membunuh, sama sekali enggak. Saya cuman mau minta tolong kembalikan. Ini keluarganya minta jenazah ini. Dan apa salahnya kita ngomong. Kita mau istilahnya tabayun lah ya. Kesana bukan sendirian. Saya sama bupati, sama wakil gubernur, sama Kakanwil NU, sama Muhammadiyah, sama Kanwil Kementerian Agama, dulu ada Kanwil Kementerian Agama. Rombongan besar datang untuk jemput jenazah. Dia bunuh lagi kepala polisi sama kepala kampung Sidoarjo. Ya saya mau apa lagi? Saya udah terlanjur jalan. Mereka serbu, ya saya bales. Jadi di DPR saya ditanya, kenapa di sana mati 22? Saya mati 8. Emang harus saya yang mati 22, sana mati 8? Yang bener aja. Alhamdulillah emang yang mati saya jadinya cuma 1. Yang lainnya sembuh. Tapi kan luka-luka waktu itu. Nah, kenapa Anda pakai senjata? Kan musuhnya itu waktu itu pakai panah beracun. Ya dibalik aja, suruh mereka yang pakai senjata api, saya pakai sabuk panah. Ya pasti kalah saya. Gimana sih cara berpikirnya? Ya saya kan harus menang. Terus ya saya, kenapa mesti tanya dong gubernur? Kan ada wakil gubernur ikut saya. Ya, semua ikut. Tapi kan fokusnya ke saya. Kenapa? Ke saya. Karena saya harus tanggung jawab kepada Jakarta, kepada Kodam Sriwijaya. Saya kan komandan Korem. Saya pembina masyarakat zaman dulu kan, pembina teritorial. Masyarakat terganggu sudah datang berapa kali ke saya. Camat udah datang, lurah udah datang semua. Minta penyelesaian bagaimana nih kok ada negara dalam negara ada orang kita lewat nggak boleh.
Itu udah berlangsung lama. Saya lagi sekolah. Nah, saya pulang dari sekolah, dapat laporan itu. Nah, panglima saya datang, kebetulan lagi main tenis sama saya. Kejadian. Itu peristiwanya. Siapapun yang ada di posisi saya, siapapun tidak mungkin tidak berbuat seperti saya. Tidak mungkin. Masa kamu mau biarkan aja anak buah kamu dibunuh, kamu nggak ambil jenazah? Kan kita tanggung jawab, ada keluarganya minta. Nah, kedua, dia datang langsung menduduki dusunnya orang. Kepala dusunnya keberatan, rakyat keberatan, semua mau melawan. Nanti kalau bentrok horizontal gimana? Rakyat nyerbu di sini, bunuh-bunuhan. Lebih bagus saya yang beresin. Mungkin kalau bukan saya, bukan 22 yang mati. Ribuan. Ratusan lah, nggak ribuan, karena juga nggak sampai 1000 orang. Nah itu kalau rakyat sama rakyat, dan saya kan tidak mengerjakan pekerjaan saya yang benar. Kerjaan saya harus menengahi itu. Jadi itu bukannya orang yang benar, bukan. Buktinya sesudah pada ditahan sama jaksa, sama polisi, banyak yang nggak bisa baca Tulis. Quran. Saya bilang baca depan saya, nggak bisa. Nah, ilmu itu apa sebetulnya? Yang menyesatkan itu Parsidi. Karena dia itu bupati yang mengaku namanya Bupati NII, dia. Nah, jadi saya minta ke Presiden Habibie, tolong dimaafkanlah karena mereka nggak tahu apa-apa. Baca Quran aja nggak bisa. Jadi dia ditipu, hanya tertipu. Terus dikasih gerasi, dikasih amnesti. Bebas semua. Mereka terima kasih sama saya. Bapak, sebelum lanjut, Hanum punya games buat Bapak. Ini game signature-nya program kita Point of View. Namanya adalah Reality Check. Nah, ini semudah Bapak tinggal pilih yang Hanum sebutkan pertama atau yang kedua. Tapi Bapak milihnya nggak boleh pakai mikir, harus cepat. Nah, Ini yang bikin jadi trikinya, Pak. Udah siap? Oke, kita mulai ya, Pak. Nah. Langsung kita mulai Reality Check. Pertanyaan pertama, pakai kumis atau nggak pakai kumis? oke. Tokoh militer atau tokoh intelijen? Intelijen, Wow, zaman Orba atau reformasi? reformasi, Kepala bin atau kepala rumah tangga? kepala rumah tangga, Bu Tati langsung. Nah, pertanyaan terakhir ini harus dijawab ya, Pak. Bu Mega atau Pak Jokowi? saya. Ya dua-duanya bagus. Bu Mega itu teman saya. Nah, Jokowi itu adik saya itu. Jadi nggak bisa milih? Hah? Ya masa suruh apa mau mati adiknya apa mati kamu maksud bapak apa ibu yang mati kamu gamesnya aneh juga. Oke, nah dulu dapat Bapak ya. Pak, bicara soal Bu Mega, Pak, Bapak kan dekat banget juga sama Bu Mega dari zaman kecil. dulu, dari kecil. Bahkan apa ya, ibarat kata ada utang budinya Bu Mega sama Bapak. Kalau nggak karena Bapak, Bu Mega nggak akan ada di posisi ini Ya sekarang. juga lah, karena kita hanya berteman aja. Saya itu temannya Guntur. Nah, Bu Mega adik kelas. Tapi kemudian sesuai dengan sejarah, Bu Mega menjadi pembesar. Ya kita semua membantu waktu itu dia. Tapi kan sesudah berpolitik, saya kan nggak mau lagi berpolitik. Saya anak istri pada bilang udah tuir, berhenti. Nah, udah berhenti saya. Ngeremnya pakem. Ngeremnya pakem? Saya langsung lepas semua. Langsung lepasin. Pak, bicara tentang kader berkualitas, harus yang base-nya tentara. Apakah ini juga somehow bisa ke-mention ke menantunya Bapak, Pak Jenderal Andika Perkasa? Karena kan ini digadang-gadang juga akan masuk ke bursa Capres-Cawapres dan namanya katanya akan dipasangkan sama Pak Anies Baswedan. Menurut Bapak gimana? Nah, itu menantu saya bukan anak kecil. Dia udah bisa berpikir sendiri. Saya nggak mau pengaruhin dia. Dan kalau saya datang, cerita saya cuma soal kesehatan. Nah, kesehatan sama soal-soal hidup anak-anaknya. Karena tugasnya anak saya dan menantu saya ini ngurusin cucu saya. Kalau cucu saya lapor sama saya atau istri saya sesuatu,
saya pasti ke sana. Saya tegur, kamu kenapa? Cucu saya kamu begini. Lain dari itu nggak pernah. Kalau ngomongin soal dia jadi ini, jadi itu, nggak urusan saya. Saya bilang itu, kalau saya ikut campur, nanti kalau kamu tidak jadi apa-apa, kamu bilang ini gara-gara apa kamu. Nah, kalau kamu sukses, kamu bilang saya yang sukses, bapak saya lebih bagus saya nggak usah ngomong soal itu. Tapi Bapak ngerestuin nggak Pak Andika untuk maju di kontestasi 2024? Saya kalau bisa. Dibilangnya kuda hitam loh Pak Andika ini. Iya, saya kan kalau yang saya dukung penuh Hanum. Saya Saya jadi apa Pak? Karena Hanum itu tidak punya konflik of interest di diri saya. Kalau menantu saya, anak saya kan saya ada konflik. Jangan-jangan saya nggak lihat ada kejelekan dia yang besar karena dia anak saya nggak lihat. Jadi Bapak menolak berkomentar soal ini ya? Nah, saya mesti orang lain yang saya komentar. Pak, last but not least, pertanyaan terakhir, apa mimpi Bapak yang masih belum tercapai sampai saat ini? Mimpi yang belum Kecapai. Mimpinya seorang Hendro Priyono yang belum tergapai. sampai saat ini. Sampai saat ini. Membuat Republik Indonesia ini jadi negara adidaya. Ini saya lihat yang diramalkan 2045. Ya saya udah mati 2 kali itu. Saya kepengennya cita yang impian belum tercapai ya negara adidaya. Karena begini, yang saya ngomong ini kan, saya lihat Cina itu kan 4 tahun lebih muda dari Republik Indonesia. Kok sekarang berani nantang Amerika? Kita mana berani? Nah itu mimpi saya rasa. Pak Hendro sehat-sehat ya Pak, dan juga Bu Tati. Terima kasih, Hanum, Terima ya. kasih banyak. Oke, itu dia tadi Point of View episode Hendro Priyono kali ini. Saya Aziza Hanum. Sampai ketemu di Point of View berikutnya. Sampai jumpa.